Aku kok masih ngantuk ya? Loh, Gilbert, kamu kok belum siap? Hari ini kan kita ada sekolah minggu online. Ini udah jam 8:30 loh. Oh iya, tunggu C. Teman-teman juga harus siap loh. Halo teman-teman, kali ini kita akan mengikuti ibadah online. Aku Gilbert. Halo teman-teman, aku Nadia. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami dalam ibadah online hari ini. Berkati kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayo teman-teman, mari bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Ada Satu Sahabatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rosabella. Yuhu, halo, selamat hari Minggu, Rosabella di sini. Hari ini Rosabella akan sampaikan cerita Alkitab. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh ibadah online di rumah. Tuhan berkati kami yang akan mendengarkan cerita agar dapat mendengarkan cerita dengan baik. Tuhan juga berkati Rosabella yang akan sampaikan cerita agar dapat sampaikan cerita dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita main tebak-tebakan ekspresi yuk sama Rosabella. Rosabella yang akan mempraktekkan ekspresi, adik-adik yang tebak. Kita mulai ya. Mulai dari yang pertama. Ekspresi apa itu?
ekspresi bahagia, senyumnya lebar. Biasanya nih kalau misalnya dapat nilai bagus atau dapat hadiah dari mama papa, rasanya langsung bahagia, senyumnya lebar. Selanjutnya ya. Ekspresi apa itu? Marah, kesel, jengkel. Biasanya kalau misalnya disuruh tidur siang, marah-marah, jengkel. Selanjutnya, ekspresi yang terakhir ya. Ekspresi apa itu? Menangis. Ayo, siapa di sini yang suka nangis? Biasanya nangis karena apa? Karena dijailin sama kokonya ya? Atau karena dapat nilai yang jelek? Nah, adik-adik, kalau misalnya kita nangis itu berarti tandanya lagi seneng atau lagi sedih? Lagi sedih ya? Oh, ternyata belum tentu loh. Ada orang yang menangis karena bahagia. Contohnya nih, waktu mama kalian lihat kalian nyanyi di atas panggung, lalu suara kalian merdu sekali. Mama kalian menangis sampai keluar air mata. Apakah mama kalian berarti tandanya sedih dengar suara kalian? Bukan, mama kalian berarti lagi bahagia. Saking bahagia dan bangganya sama kalian sampai menangis. Jadi nggak selalu menangis itu tandanya sedih. Adik-adik ingat nggak seseorang yang pandai mengartikan mimpi? Siapa dia? Ya betul, Yusuf. Yusuf sekarang sudah jadi orang yang penting loh. Dia diangkat sama Raja Mesir untuk mengatur persediaan makanan bagi warga Mesir agar warga Mesir tidak kelaparan. Loh. Tapi kenapa ya? Kok dia menangis? Harusnya kan dia bahagia. Dia sudah jadi orang yang penting loh, orang yang hebat di Mesir. Kenapa dia menangis? Wah, kita tonton video ini dulu ya. Yusuf menangis kencang sekali hingga suaranya terdengar di seluruh istana Raja Firaun. Ternyata Yusuf menangis karena dia bertemu dengan saudara-saudara yang begitu dikangenin sama dia. Tapi saat mereka bertemu dengan Yusuf, mereka tidak mengenali Yusuf adiknya yang sudah mereka jual sebagai budak. Mungkin karena Yusuf sudah tambah tinggi dan bajunya Yusuf sangat bagus. Beda dengan Yusuf waktu dulu. Yusuf berkata kepada mereka sambil menangis, "Akulah Yusuf adikmu yang pernah kamu masukkan ke sumur, pernah kamu jual ke Mesir. Tapi tidak usah takut, aku tidak akan membalas kalian karena aku tahu Tuhan sudah atur hidupku. Tuhan juga jaga aku sampai sekarang ini." Yusuf tidak marah ataupun membenci saudaranya. Yusuf malah suruh mereka pulang untuk memberitahu bapaknya yang bernama Yakub bahwa Yusuf masih hidup, dan Yusuf ingin membawa Yakub serta seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir supaya mereka tidak kelaparan karena kelaparan masih panjang. Mengapa Yusuf tidak marah dan benci kepada saudaranya? Padahal saudaranya ini jahat loh sama Yusuf. Yusuf dimasukkan ke sumur, dijual ke Mesir sebagai budak. Yusuf bisa menghukum saudaranya dengan menyuruh tentara Mesir untuk menghukum saudaranya. Tapi Yusuf tidak melakukan itu. Kenapa? Karena Yusuf percaya Tuhanlah yang atur ini semua. Tuhan itu baik dan punya rencana yang baik untuk Yusuf. Pada akhirnya Yusuf dapat bersukacita. Bukan hanya dia jadi penguasa di Mesir, tapi dia juga bisa berkumpul bersama saudara-saudara yang dicintainya. Itu karena apa? Karena Yusuf percaya pada rencana Tuhan. Tuhan juga punya rencana loh buat adik-adik semua. Contohnya, mungkin saat ini kalian merasa, banyak banget tugasnya karena sekolah online. Banyak banget tugasnya, capek loh Sobela.
Tapi Tuhan punya rencana loh. Mungkin karena sekarang belajar di rumah, kalian jadi jago, canggih tentang laptop, HP. Kalian jadi lebih canggih. Contohnya lagi, kalian minta uang ke mamah kalian, tapi nggak dikasih. Tuhan juga punya rencana. Mungkin kalian jadi lebih hemat, nggak boros, nggak beli barang-barang yang nggak diperlukan. Jadi, ayo kita belajar dari Yusuf yang percaya pada rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah boleh belajar untuk percaya pada rencana Tuhan. Tuhan berkati kami agar dapat menjadi anak-anak yang baik, yang percaya pada Tuhan, yang percaya pada rencana Tuhan. Tuhan berkati kami, bimbing kami, dan sertai kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat hari Minggu, sampai minggu depan. Happy Sunday, Tuhan berkati. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Aku Anak Tuhan. Aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Rajin baca Alkitab, tidak lupa berdoa. Taati firman Tuhan, ayo tumbuh bersama. Ayo tua ke aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Rajin baca Alkitab, tidak lupa berdoa. Taati firman Tuhan, ayo tumbuh bersama. Ayo tua ke aku anak Tuhan, punya tekad untuk kenal Yesus lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama, jadi anak yang bertumbuh. Teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah melindungi kami ibadah online ini dari awal hingga akhir, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dadah teman-teman.